Halo teman-teman semuanya, halo Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Helen Ella Melanti atau biasa dipanggil Helen. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS saya, yaitu presentasi mengenai proposal skripsi atau tugas akhir saya, yaitu mengenai analisis pengaruh ROA dan EPS terhadap harga saham pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2025 dengan inflasi sebagai variabel moderasi. Kita mulai presentasinya dari sekarang. Pada presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai bab 1 dan juga bab 2 saya, dimulai dari bab 1 yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang masalahnya, yaitu pasar modal Indonesia itu bertumbuh dengan pesat, sehingga mendorong minat investasi saham secara signifikan. Sektor konstruksi sangat strategis, namun pergerakan harga sahamnya itu terpantau agak fluktuatif selama tahun 2021 sampai 2025. ROA dan EPS atau Return on Asset dan Earning per Shares merupakan indikator profitabilitas yang krusial untuk menarik investor saham. Tapi tingginya inflasi pasca pandemi ini menekan juga laba operasional dan memicu ketidakpastian investasi pada sektor real. Nah, ini saham-saham yang saya pakai sebagai sampelnya. Saya menggunakan purposive sampling. Nah, lalu kita beralih pada rumusan masalahnya. Ada 4, yaitu pertama, pengaruh ROA. Apakah return on asset itu berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan konstruksi? Lalu yang kedua, mengenai pengaruh EPS, yaitu apakah earning per share itu berpengaruh juga terhadap harga saham pada sektor konstruksi. Lalu yang ketiga, apakah inflasi mampu memoderasi pengaruh ROA terhadap harga saham? Lalu yang terakhir atau yang keempat yaitu apakah inflasi juga mampu memoderasi pengaruh EPS terhadap harga saham? Jadi kita ada 4 rumusan masalah yang akan kita teliti pada penelitian kali ini. Lalu kita beralih pada batasan masalahnya, ada fokus, lokus, tempus, dan analisis. Pertama untuk fokus dan lokus penelitiannya, yaitu fokusnya penelitian ini berfokus pada pengaruh rasio profitabilitas, yaitu ROA dan EPS terhadap harga saham dengan menguji peran inflasi sebagai variabel moderasi. Lalu untuk lokusnya, yaitu ini hanya terbatas pada perusahaan sektor konstruksi yang terdaftar secara konsisten di Bursa Efek Indonesia dan memiliki laporan keuangan yang lengkap. Lalu yang ketiga, tempusnya itu menggunakan periode pasca pandemi, yaitu tahun 2021 sampai dengan 2025. Lalu untuk analisisnya yaitu menggunakan regresi data panel dengan pendekatan Moderated Regression Analysis atau MRA. Nah, lalu untuk tujuan dan manfaat dari penelitian ini, pertama untuk tujuannya yaitu akan menguji dan menganalisis secara empiris mengenai pengaruh parsial antara ROA, EPS, dan inflasi terhadap harga saham, serta membuktikan juga pengaruh inflasi sebagai variabel moderasi terhadap kinerja fundamental emiten konstruksi yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2021 sampai 2025. Lalu untuk manfaat penelitiannya, yaitu ada secara teoritis dan juga praktis. Untuk manfaat teoritisnya, yaitu untuk memperkaya literatur signaling teori dan pengaruh makroekonomi pada pasar modal. Lalu untuk praktisnya, yaitu bermanfaat untuk menjadi referensi strategis bagi investor dalam memitigasi resiko, serta panduan bagi manajemen emiten di masa inflasi yang tinggi. Nah, tadi sudah bab 1 pendahuluannya, kita beralih ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Oke, pertama ada kajian teori utama. Ada 3 teori yang menjadi dasar pengujian kita kali ini. Pertama untuk teori manajemen keuangan, yaitu ada grand teorinya yang berfokus pada efektivitas pengelolaan sumber daya finansial untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan kesejahteraan pemegang saham di pasar modal. Lalu yang kedua, ini yang juga cukup terkenal di teorinya ada signaling teori, yaitu informasi keuangan perusahaan, contohnya tingginya rasio ROA dan EPS, itu merupakan good signal atau
signal good news yang mempengaruhi keputusan dan persepsi investor pasar modal. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu arbitrage pricing theory atau teori arbitrase, yaitu yang menjelaskan bahwa pergerakan harga saham itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor internal, namun juga dipengaruhi oleh multivariabel makroekonomi eksternal, termasuk juga inflasi. Lalu kita beralih kepada keterkaitan antar variabelnya, yaitu keterkaitan antara variabel independen, dependen, dan juga moderasi. Yaitu tingginya ROA dan EPS itu memberi signal yang positif bagi pergerakan harga saham. Namun, kenaikan inflasi ini bertindak sebagai variabel moderasi yang dapat melemahkan sentimen tersebut karena meningkatkan beban operasional material dan biaya proyek konstruksi. Nah, tapi ini juga baru hipotesa ya, karena inflasi bisa jadi melemahkan ataupun memperkuat. Kita uji pada pengujian kali ini. Lalu saya juga mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang sekiranya bisa menjadi paduan untuk penelitian yang kali ini. Pertama ada Widianti dan kawan-kawan pada tahun 2021. Variabel analisisnya cukup mirip yaitu ROA, IPS, harga saham dan juga inflasi, di mana hasil penelitian dan temuannya yaitu inflasi terbukti signifikan memoderasi hubungan ROA dan EPS terhadap harga saham. Lalu Hakim dan Merini 2023 variabelnya lebih banyak, ada ROA, NPM, IPS, dan juga harga saham, di mana temuannya ROA dan IPS itu berpengaruh positif terhadap nilai emiten, tapi pada sektor properti. Lalu Siregar, penelitiannya pada 2025, yaitu temuannya inflasi sukses bertindak sebagai variabel moderator pada sektor makanan dan minuman. Lalu Margareta pada 2024, yaitu ROA dan EPS itu memberi sinyal yang positif. Lalu inflasi berpengaruh signifikan terhadap harga saham sektor perbankan. Lalu ada penelitian dari Melinda pada tahun 2024, yaitu hasil penelitiannya ROA berpengaruh positif, sebaliknya inflasi itu berpengaruh negatif terhadap harga saham. Lalu kita beralih pada kerangka konseptualnya, yaitu ada struktur relasional penelitian. Pada penelitian kali ini, itu memposisikan harga saham sebagai Y atau variabel dependen, sebagai respon utama atau kualitas fundamental internal. Ya, di mana ROA yaitu X1 dan EPS sebagai X2 secara bersamaan kondisi makroekonomi yaitu inflasi yaitu variabel Z itu diletakkan sebagai variabel moderator yang diuji kemampuannya dalam memodifikasi, melemahkan atau memperkuat arah dan kekuatan kausalitas dari variabel internal tersebut. Lalu untuk definisi operasional variabelnya, pertama harga saham yaitu Y itu nilai perusahaan di pasar modal yang dipengaruhi oleh permintaan dan juga penawaran. Lalu kita ada X1 variabel independen pertama yaitu ROA, yaitu rasio yang mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. ROA itu mempunyai rumus yaitu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Lalu yang keduanya, variabel independen kedua ada EPS atau X2, itu merupakan besaran laba yang diperoleh untuk setiap lembar saham yang beredar. Dengan rumus laba bersih dibagi saham yang beredar. Nah, lalu kita berlanjut pada hipotesis pada penelitian kali ini. Pada proposal penelitian saya menawarkan hipotesis yaitu ada 4. Pertama, yaitu H1-nya, ROA atau Return on Asset itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Lalu, hipotesa yang kedua, yaitu H2, itu earning per share, itu berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap harga saham. Lalu ketiganya, H3 yaitu inflasi mampu memoderasi pengaruh ROA atau return on asset terhadap harga saham. Dan hipotesis yang terakhir atau H4 yaitu inflasi mampu memoderasi pengaruh earnings per share terhadap harga saham.
Itu tadi penjelasan mengenai proposal penelitian saya, yaitu bab satu dan bab 2-nya. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton sampai akhir. Terima kasih juga kepada Ibu yang sudah membimbing saya sampai bisa sampai kepada proposal penelitian pada tugas akhir ini. Lalu mohon maaf juga apabila banyak kesalahan dalam penyampaian maupun dalam proposal penelitian saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.